Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah penganggaran Ibu Wulan Ayu Andiani, SE, MM, dan teman-teman semua. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melakukan belajar bersama ini dalam bentuk pemaparan presentasi diskusi. Hari ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Dasar-dasar Penganggaran yang merupakan bagian terpenting dalam manajemen keuangan. Materi yang saya jelaskan ini mencakup pengertian, tujuan, jenis manfaat, serta proses-proses penyusunan anggaran. Di sini juga saya akan menjelaskan dengan mengutip penjelasan ini dari beberapa buku atau rujukan agar pemahaman kita semakin kuat serta bahan yang saya jelaskan ini terbukti secara ilmiah. Yang pertama yaitu pengertian dan konsep penganggaran. Menurut Napari Nasution pada tahun 2025 dan Mulyadi 2021, secara umum saya akan membahasnya dalam pengertian secara umum. Penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan sebagai pedoman di dalam menjalankan aktivitas organisasi atau perusahaan. Tetapi menurut Napari Nasution pada tahun 2025, penganggaran adalah proses menyusun rencana dalam bentuk angka-angka yang rinci, sistematis, dan logis untuk periode tertentu agar menjadi pedoman pelaksanaan dalam kegiatan keuangan. Sedangkan menurut Mulyadi pada tahun 2021, anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan secara kuantitatif yang biasanya dalam satuan uang dalam jangka waktu yang tertentu, seperti misalnya itu dalam jangka waktu 1 tahun. Tetapi dengan kata lain, menurut saya penganggaran itu membantu perusahaan dalam merencanakan, mengatur, dan mengarahkan kegiatannya agar tujuan yang dapat dicapai secara efisien dan terukur. Yang selanjutnya itu di bagian tujuan penganggaran. Sumbernya itu berasal dari Munandar pada tahun 2021. Menurut Munandar, tujuan penganggaran ini sangat penting agar kegiatan organisasi atau perusahaan bisa berjalan dengan efisien dan sesuai rencana. Akan tetapi, Munandar juga mengatakan bahwa anggaran juga berfungsi sebagai alat perencanaan, koordinasi dan pengendalian semua aktivitas dalam suatu perusahaan. Lebih jelasnya dari tujuan penganggaran antara lain, yang pertama itu merencanakan kegiatan di masa depan secara sistematis. Yang kedua itu menjadi alat komunikasi atau bagian antar divisi untuk saling berkolaborasi. Yang selanjutnya itu membantu manajemen dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan. Yang selanjutnya itu menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja dan efektivitas kerja. Bagian ketiga yaitu jenis-jenis anggaran yang bersumber dari Sofyan Sapri Harahap pada tahun 2024. Anggarannya menurutnya tadi, anggaran ini dibagi ke dalam beberapa jenis tergantung pada fungsi dan tujuannya. Menurut Harahap tahun 2024, jenis-jenis anggaran ini antara lain, yang pertama yaitu menurutnya yaitu anggaran penjualan.
Anggaran penjualan di sini yaitu memperkirakan nilai jumlah dan nilai penjualan. Yang kedua yaitu anggaran produksi, yang artinya di sini menentukan jumlah barang yang akan diproduksi pada suatu waktu atau dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu anggaran bahan. Anggaran bahan baku yaitu menghitung barang mentah yang diperlukan dalam suatu pengerjaan produksi. Anggaran selanjutnya itu anggaran biaya tenaga kerja, yaitu merencanakan upah pekerja langsung atau sesuatu yang digunakan dalam proses produksi kita, yaitu anggaran yang selanjutnya yaitu anggaran laba rugi, yaitu anggaran yang memproyeksikan pendapatan, biaya, serta keuntungan. Yang selanjutnya itu menurutnya anggaran juga dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama yaitu anggaran tetap atau yang disebut dengan statik, tidak berubah meskipun kondisinya berubah. Yang kedua yaitu anggaran fleksibel. Anggaran ini bisa disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Yang selanjutnya yaitu materi keempat, yaitu peramalan penjualan. Peramalan penjualan bersumber dari Munandar pada tahun 2021. Peramalan penjualan. Menurutnya, peramalan penjualan adalah proses memprediksi jumlah penjualan di masa yang mendatang. Hal ini sangat penting karena hampir semua perencanaan perusahaan